Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, selamat berjumpa. Saya Lely Yulifar dalam hal ini diberi kesempatan menjadi host dalam tema human trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia sebenarnya bukan hal yang baru. Paling tidak, seperti apa yang dikatakan oleh Kevin Walsh dalam bukunya yang berjudul Human Trafficking, dalam hal ini bicara Understanding Global Slavery. Dia menyatakan sejak 3000 tahun sebelum Masehi, sejak Mesir mendirikan faraonya itu piramid, itu sudah ada human trafficking. Bahkan para sejarawan menganalisis setiap ada bukti-bukti sejarah berupa bangunan-bangunan besar, misalnya Qin Shi Huangdi dengan The Great Wall-nya, di sanalah ada unsur trafficking yang saat itu dikenal dengan sebutan perbudakan. Nah, di sini saya sudah ada diapit oleh dua tokoh yang memiliki perhatian terhadap fenomena human trafficking. Dua-duanya di mata saya adalah seorang filantropis. Yang pertama di sebelah kanan saya perkenalkan, ini Bapak Rektor UPI, Profesor Dr. M. Solihuddin, MPD MA. Selamat siang Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Menyapa di sebelah kiri saya, ini anak muda yang kalau dilihat dari wajahnya, coba tebak dari mana? Ini sebenarnya warga negara Meksiko. Tetapi mudah-mudahan saya tidak GR ya, kecintaannya kepada Indonesia tidak usah diragukan lagi. Karena beliau sudah 10 tahun di sini dan jangan saya nanti yang menjelaskan ya, nanti saya malah jadi kebalik jadi narasumber. Jangan sampai nanti host yang banyak bicara. Baik. Kita beralih saja sekarang mencoba untuk perkenan Pak Rektor di siang hari ini yang sangat segar sekali Pak Rektor, walaupun kami tahu beliau ini luar biasa ya aktivitasnya. Pak Rektor, apa yang menjadikan Universitas Pendidikan Indonesia menerima ajakan kerjasama dari Pak Jorge Marquez? Ya, yaitu dalam hal ini ada agenda sebuah acara yaitu bagaimana menggaungkan human trafficking melalui dua agenda yang nanti kita tanya Pak Rektor ya. Jangan-jangan Pak Rektornya tidak lupa ya. Maksud saya jangan-jangan Pak Rektornya lupa. Baik, Pak Rektor, apa kira-kira yang menjadikan dasar pemikiran Bapak untuk ikut mensupport acara yang dalam hal ini adalah GWR melalui futsal dan seminar tentang human trafficking. Terima kasih ini atas kesempatannya. Saya pikir human trafficking ini adalah masalah, bukan hanya masalah bangsa ya, tapi ini masalah global, ini masalah bangsa-bangsa di dunia yang tentu harus dihapuskanlah dari muka bumi kita ini ya. Dan ini sangat bertentangan dengan tentu saja hak asasi manusia ya. Apalagi di era sekarang, saya kira setiap warga dunia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, saya kira ya, yang terbebas dari berbagai hal yang bisa mengancam implementasi atau pelaksanaan hak asasi manusia ini. Nah, saya kira pada tempatnya kalau UPI ini sebagai perguruan tinggi yang core bisnisnya di bidang pendidikan, ikut berkontribusi di dalam memecahkan atau mengatasi masalah dunia ini. Nah, oleh karena itu ini adalah kesempatan bagi UPI untuk memberikan kontribusi ya dalam rangka membangun kesadaran masyarakat, membangun kesadaran umat gitu dalam rangka bagaimana ini mencegah terjadinya human trafficking ini. Karena saya kira upaya mengatasi persoalan ini perlu upaya kebersamaan. Nggak bisa hanya dilakukan oleh pihak atau unit tertentu, lembaga tertentu, tapi saya kira semua pihak kita sesuai dengan kedudukan dan fungsi kita masing-masing ini perlu turut terlibat di dalam mengatasi masalah bangsa-bangsa di dunia ini. Ya. Baik, Masya Allah, luar biasa. Pak Rektor, berikutnya apa yang sudah disiapkan pihak UPI untuk menjemput dua agenda besar ini? Ya, alhamdulillah kita bekerja sama ya dengan pihak FSI gitu yang sejak beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan koordinasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang insya Allah nanti berkontribusi terhadap
membangun kesadaran masyarakat dalam rangka menghapuskan human trafficking ini. Jadi melalui sejumlah pertemuan, sejumlah koordinasi, alhamdulillah sudah disepakati ya. Pertama ya kegiatannya sendiri, mungkin nanti ada 2 agenda besar yang akan kita laksanakan, dan tentu untuk mensukseskan 2 agenda tersebut kita melakukan persiapan-persiapan. Jadi ada panitia khusus ini yang dipersiapkan oleh kita bersama-sama dengan partner kita, dan insya Allah barangkali semua langkah-langkah persiapan sudah kita lakukan ya, dan mudah-mudahan nggak ada berbagai hal kendala yang signifikan yang bisa menghambat terlaksananya kegiatan ini. Jadi insya Allah sangat ready barangkali untuk melakukan kegiatan ini. Baik, nah Pak Rektor sudah menjelaskan seperti itu ya, dan kita tahu banget, saya sudah mengintip tuh beberapa agenda, antara lain sudah dipersiapkan ada manpower-nya, Sarpras. Itu di dalam rakor pertama Pak Rektor mengatakan apa yang bisa disupport oleh UPI mendukung penuh kegiatan ini. Terima kasih. Ya, berikutnya Pak Rektor, apa saja acara untuk untuk edu human trafficking itu yang akan diselenggarakan? Ya, ini ada 2 agenda besar ya yang disepakati dengan teman kita, yaitu yang pertama tentu saja kita akan ada seminar internasional yang diikuti secara masif saya kira ya, karena nanti yang ikut seminar ini bukan hanya orang-orang yang hadir secara luring ya, tapi barangkali nanti kita siapkan juga Zoom untuk mengakomodasi teman-teman yang jauh di sana. Sehingga saya sangat berharap ini apakah itu mahasiswa, apakah siswa, apakah guru gitu ya, macam-macam itu bisa mengikuti kegiatan ini secara masif ya. Barangkali nanti insya Allah barangkali melalui kehumasan kita bisa menyebarluaskan informasi ini sehingga nanti bisa diikuti secara besar-besaran. Nah yang kedua, di samping upaya seminar nasional ini, kita akan menghadirkan juga narasumber ya dari berbagai negara. Saya kira tidak hanya dari Indonesia, tapi beberapa sumber dari luar juga kita hadirkan, dan alhamdulillah sudah ada confirm ya untuk bisa hadir mereka itu. Nah kemudian yang kedua, kita juga akan mengagendakan satu kegiatan khusus ini futsal ya, selama 60 jam, ini tidak berhenti ya. Nah ini kenapa futsal ini, karena saya kira olahraga sepak bola itu semua merupakan olahraga rakyat yang diketahui hanya kalau olahraga besar kan susah ini, sehingga kita mungkin pada kesempatan ini hanya bisa menghadirkan dalam bentuk mininya yaitu futsal. Jadi insya Allah nih yang namanya olahraga ini adalah olahraga rakyat, olahraga bangsa, olahraga dan paling mungkin digemari oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nah sehingga dengan instrumen tadi futsal ini, nah mudah-mudahan juga ini menjadi media untuk mempromosikan kegiatan kita ini ya. Baik. Jadi Terima kasih Pak Rektor. Jadi itu sebenarnya kan merupakan salah satu cara berkampanye ini di dalam event alat itu. saja sebenarnya, media saja, karena ya kalau misalnya hanya melalui seminar saya khawatir itu kurang gaungnya kurang ini. Tapi diharapkan melalui futsal ini juga nanti ada tambahan tenaga ya untuk mempromosikan gitu, untuk menggaungkan apa sesungguhnya yang kita maksudkan, yaitu menghapuskan fenomena human trafficking di muka bumi ini gitu ya. Baik, dan memang seperti yang dikatakanlah Pak Rektor ya, bahwa futsal itu kan bisa menghadirkan banyak orang, artinya juga akan efektif ketika kita melakukan upaya baik secara preventif maupun di dalam hal untuk kampanye, untuk memberikan kesadaran dan awareness kepada para pihak ya. Dan tadi Pak Rektor kan menjelaskan ya, ternyata bahwa beliau itu sudah berpikir sangat panjang dan sustainable, tidak hanya berpikir fenomena di dalam negeri tetapi juga untuk luar negeri gitu kan ya. Baik, Pak Rektor, ini bagaimana cara mengintegrasikan antara event JWR dengan kampanye yang human trafficking itu? Ya ini kan sebetulnya hanya salah satu event untuk menggerakkan saja ya, karena sesungguhnya di UPI sendiri sekarang itu ada satu gerakan ya, yaitu pencegahan kekerasan seksual, yang saya berharap nanti ke depan ini secara hand in hand bisa bersama-sama, tidak mungkin memperluas programnya, tidak hanya mengatasi masalah kekerasan seksual di lingkungan kampus, tapi juga barangkali bisa diperlebar, bisa diperluas program-programnya sehingga bisa mengakomodasi juga masalah pencegahan human trafficking ini. Saya kira ke depan insya Allah barangkali dengan
unit khusus yang ada di UPI yaitu SPPKS, kita bisa memperluas jaringan kerja ini sehingga barangkali berbagai fenomena kehidupan masyarakat yang memang mestinya kita hapuskan itu bisa menjadi program yang lebih dahsyat lagi barangkali ke depan untuk kita atasi ya. Baik, pemirsa, ternyata UPI pun sebelum bertemu dengan FSI, kami sudah memiliki unit yang disebut dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan saya pikir mungkin kita perlu tanya lagi nih ke Pak Rektor. Pak Rektor, dengan adanya unit ini apakah memungkinkan ke depan untuk misalnya ada program pelatihan khusus untuk sivitas akademika yang langsung mengerucut ke arah Ya ini human sangat-sangat trafficking? mungkin dan kita bisa mengambil pelajaran dari unit ini karena ya apa ya ada perbedaan paradigma apa ya cara mengatasi masalah. Kalau dulu kan istilahnya kita itu bagaimana menutupi ini dianggap sebagai aib ya sehingga kita berupaya untuk menyelesaikan secara keluargaan tanpa diketahui orang. Nah, kalau sekarang lain ceritanya. Ya justru ini dibuka lebar-lebar, disebarluaskan, diundang dan bahkan diedukasi. Jadi sekarang ada kewajiban bahkan untuk semua sivitas akademika membaca bahan-bahan yang terkait dengan masalah kekerasan seksual ini. Nah, ini langkah berikutnya kan bisa kita perluas ya. Bukan hanya itu, tapi kita siapkan juga berbagai bahan, berbagai bacaan, berbagai referensi yang terkait dengan masalah human trafficking ini sehingga juga ini bisa dipahami, bisa dipelajari, bisa dibaca oleh seluruh masyarakat kita juga. Nah, saya kira ini adalah justru ini mengundang kami untuk lebih memperluas lagi kerja kita. Ya, ini jadi 3 terutama trigger ini ya. Baik. Pak Rektor, dengan demikian kira-kira nih Pak Rektor sebagai pucuk pimpinan nomor 1, kira-kira memungkinkan tidak untuk nanti bisa secara formal dimasukkan ke dalam kurikulum? Ya, saya kira di era sekarang ya, di era Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ini sangat-sangat dimungkinkan. Bahkan sekarang ini kan ada berbagai mata kuliah universitas yang bisa diambil oleh mahasiswa. Ya, dan itu mahasiswa kan sekarang punya Lintas prodi, lintas prodi, lintas ini. Ada universitas. beberapa mata kuliah sekarang yang bisa diambil oleh para mahasiswa yang itu terkait dengan masalah fenomena-fenomena masalah masyarakat gitu. Ya, seperti misalnya masalah kebersihan, masalah ini, masalah KKN dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa menjadi salah satu bagian ya yang bisa dikaji oleh teman-teman kita ya, para mahasiswa kita, saya kira. Baik, menarik sekali ya mendengar uraian beliau. Satu hal lagi, Pak Rektor, kami Iya. ingin bertanya, apakah jika tadi misalnya Pak Rektor memberikan kebijakan melalui kurikulum, kira-kira nih Pak Rektor, ada tidak regulasi terkait yang human trafficking itu kelak di lingkungan kampus? Bagaimana dengan regulasi yang misalnya undang-undang baik tingkat global maupun nasional? Ya, saya kira rujukan globalnya kan sudah ada ya, rujukan globalnya sudah ada bahwa ini sudah merupakan satu konvensi di tahun berapa lah, udah sangat lama sekali. 1951 ya Pak Rektor ya? Tahun 50-an mungkin ya. Iya. Kemudian juga undang-undang barangkali atau regulasi khusus terkait dengan ini masalah, bahkan di KUHP juga sudah ada yang mengatur masalah ini. Nah, tentu dengan rujukan-rujukan ini saya kira nanti perguruan tinggi juga bisa menginisiasi ya untuk mencoba membuat regulasi khusus terkait dengan ini. Kalau terkait dengan kekerasan seksual tadi ya kita sebenarnya sudah berinisiatif juga, tapi alhamdulillah Kemendikbud kan sekarang sudah ada peraturan khusus yang terkait dengan itu sehingga begitu mudah bagi kita untuk mengembangkan ini karena kita sudah punya rujukan yang sangat khusus gitu ya. Nah, ini dengan regulasi yang ada juga insya Allah kita bisa merambah ke masalah pencegahan human trafficking ini. Baik, Pak Rektor, kami mendengar ada bocoran nih bahwa dengan adanya futsal 60 jam berturut-turut itu dalam rangka memecahkan rekor Guinness World Record. Nah, itu akan ada sertifikatnya. Nah, si sertifikat itu bagi UPI itu apakah sebuah tujuan atau apa? Nah, apa aspek positif dari kegiatan ini? Saya kira itu hanya instrumen saja ya, itu bukan sesuatu yang substantif saya kira. Kalau substansinya kan tadi jelas bahwa kita universitas yang bergerak di bidang pendidikan, saya kira kita begitu concern dengan masalah-masalah masyarakat dunia, dan tentu saja masalah human trafficking ini terutama bagi negara-negara miskin dan negara berkembang barangkali, tapi tidak mustahil juga di negara yang sudah maju, ini faktanya memang masih terjadi. Nah, oleh karena itu
eh, apa ya, Guinness Book Record itu sebetulnya sebuah instrumen saja untuk menguatkan gaung kita, ya. Jadi itu bukan tujuan utama saya kira, tapi itu diharapkan bisa menjadi penguat, menjadi instrumen untuk justru memperkuat bahwa kita akan nanti akan bisa menghasilkan mencapai tujuan yang kita rencanakan. Jadi secara substantif saya kira bukan itu, ya. Tapi mudah-mudahan melalui kombinasi upaya ini, nah diharapkan nanti tujuan kita lebih berimpact gitu, ya. Saya kira. Baik, tuh pemirsa, bener nggak yang saya katakan tadi di awal? Nah, beliau itu berjiwa filantropis. Mari kita beralih dulu ya ke yang filantropis yang satu lagi nih, Pak Jorge Marquez ya. Benar nggak? Saya melafalkan nama Anda Marquez ya? Marquez. Baik, yang ini lidah Sunda, Pak Rektor. Maaf ya. Baik, sepengetahuan kami kan dari human trafficking yang kekinian dalam istilah anak muda itu menjadi ada 3 jenis Pak Rektor ya. Satu dalam ketenaga kerjaan yang migran-migran itu yang baik di dalam negeri maupun luar negeri ya. Kemudian yang kedua juga di dalam sex exploitation ya. Kemudian yang ketiga ini yang menurut kami paling mengerikan ya di organ ya, organ human ini ya perdagangan organ tubuh manusia gitu. Ya. Dan tadi Pak Rektor sudah mengatakan kita bahkan sudah ada KUHP-nya ya Pak Rektor yang ada untuk tindakan-tindakan secara hukum itu. Betapa seriusnya pemerintah Indonesia. Nah, pertanyaan saya untuk orang Meksiko tetapi sudah berjiwa Indonesia, ya. Mengapa yayasan di mana Anda bernaung di sana yaitu Free and Safe Foundation ini mengadakan acara JWR ya, Guinness World Record ya. Dan kenapa harus dilaksanakan di UPI? Kan universitas banyak di Bandung itu di Jawa Barat. Kira-kira apa? Ya, pertama saya mau terima kasih untuk kesempatan ini. Saya sangat senang, sangat berkah bisa kerjasama dengan UPI. Kalau saya berpikir sebelumnya, saya tidak berpikir event ini akan besar seperti itu. Dan sangat senang, kenapa? Karena saya percaya 100% sesudah event ini, kita akan bantu transformasi hidup banyak orang. Nah, kenapa UPI? Kita di Free and Safe sekarang bantu banyak ibu, banyak anak-anak yang keluar penjara dari prostitusi, dan kita bantu banyak orang yang sudah bikin kesalahan. Satu contoh adalah ibu yang jual narkoba, dan kita bantu banyak orang. Nah, di yayasan kami semua program sudah jalan dengan baik di sini, di Bali. Dan satu hal yang saya berpikir tahun yang lalu adalah kita sedang bantu sesudah sesuatu terjadi. Tetapi contoh trafficker, kita bantu perempuan yang sudah ditrafik, dan dia akan pergi dengan satu lagi. Dan saya berpikir apa yang kami Free and Safe bisa melakukan sebelum terjadi. Nah, waktu itu saya berpikir ngobrol dengan banyak organisasi. Satu adalah Brazil Sport Network, dan mereka punya kurikulum yang sudah pakai di hampir semua dunia, hanya belum ada di Asia. Kurikulum ini ada topik seperti tentang family, tentang seksual, tentang labor traffic, sex traffic. Jadi ada banyak topik, dan kita di Free and Safe ambil kurikulum mereka, kerjasama dengan mereka, dan adaptasi untuk budaya Indonesia. Nah, kenapa UPI? Karena kita bisa bikin seminar, ada mungkin 1.000 orang. Tetapi biasanya banyak pulang dan berpikir, aduh, human trafficking bahaya. Tetapi lupa. Kenapa UPI? Karena UPI adalah universitas pendidikan. Harapan saya sesudah event ini World Record dan lain-lain adalah kita lanjut kerjasama dengan UPI, dengan seminar, kita bawa kurikulum ke UPI. Kenapa? Karena semua murid, semua yang mahasiswa yang ada di UPI kemungkinan menjadi guru olahraga, guru di semua Indonesia. Dan harapan saya adalah yang belajar dari kurikulum kami dengan human trafficking, mereka nanti aplikasi ke generasi yang di bawah mereka. Itu alasan kami berpikir sangat cocok kerja sama UPI, karena dari di sini kurikulum bisa informasi pendidikan tentang human trafficking bukan hanya tetap di sini, tetapi pergi ke semua Indonesia.
Baik, jadi ada unsur sustainability ya, Iya, kenapa betul. menggandeng UPI. Harapannya Mhm, bukan hanya apa tadi kuratif saja, mhm, tetapi preventif gitu kan. betul, Lebih baik betul, mencegah ya betul. daripada menanggulangi ya. Baik, Betul. mungkin para pemirsa ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang visi dan misi dari Mhm. FSI ini. Bisa Jadi disampaikan, boleh dengan Pak senang Jorge? hati. Hmm. Misi kami adalah provide a home for boys and women at risk and provide education and life skills for a better future. So, jadi visi kami awalnya adalah kita mulai bantu anak-anak di dalam penjara. Nah, waktu mereka bebas dari penjara, pemerintah Indonesia tidak ada program untuk rehabilitasi mereka dari penjara. Tidak ada. 2019 kami rapat dengan Bapak Ridwan Kamil, dan Bapak Ridwan Kamil bilang, saya malu orang asing bisa datang dan melakukan ini. Harusnya kami Indonesia yang melakukan program seperti itu. Sampai sekarang belum ada program yang bantu mereka sesudah penjara. Nah, jadi itu misi kami adalah waktu anak-anak keluar dari penjara, kita punya rumah untuk mereka, kita kasih makanan, pendidikan, selesai SMA, sekarang kita punya yang masuk kuliah, kita juga kasih kerja, training life skills, dan lain-lain, bahasa Inggris, dan lain-lain. Jadi di dalam awal misi kami fokus dengan anak-anak sesudah penjara, dan sekarang kita juga fokus dengan ibu perempuan yang datang dari. Jadi kita baru berubah mungkin 3 tahun yang lalu misi dan tambah ibu-ibu perempuan juga, women. Dan ya visi kami transformation the life of boys and women at risk to become good citizen. Itu visi kami global. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berbicara tentang change. Ya, kita mau change. Tapi di Free and Safe kadang-kadang kita lihat change seperti iguana, seperti kameleon ya. Biasanya kameleon ganti warna. Tetapi selalu ini kameleon, iguana. Nah, kami bilang transformasi. Kenapa? Karena itu seperti ulat. Ulat saat menjadi kupu-kupu, ya. Sebelum kupu-kupu jadi kepompong. Betul, ya. Tidak akan bisa kembali lagi untuk menjadi Iya, ulat lagi. Jadi di Free and Safe kita mau semua yang ikut program kami benar transformasi penuh. Dan kami tahu akan sukses dengan pendidikan, dengan mengasihi mereka, dan peduli tentang hidup mereka dan keluarganya. Baik, saya kira apa yang tadi diungkapkan, bagaimana statementnya Pak Ridwan Kamil ya, itu satu hal yang saya pribadi juga sama malunya, tapi kami kan langsung berbuat juga nih. Itu ya. Jadi intinya terima kasih ya untuk Pak Jorge dan kawan-kawan. Berikutnya jadi penasaran juga nih saya, kira-kira kegiatan di awal-awalnya FSI berdiri itu apa yang dilakukan? Ya, awalnya 2016 waktu saya mulai kunjungi penjara di Bandung, penjara laki-laki, Lembaga Pembinaan Khusus Anak 2016. Saya tidak punya rencana begini. Saya tidak berpikir saya akan buka yayasan atau bantu anak-anak. Awalnya terjadi karena teman saya mengajar bahasa Inggris di dalam penjara. Tapi saya tidak semangat mengajar bahasa Inggris, saya lebih senang olahraga. Jadi saat saya pergi untuk main aja, tiba-tiba mereka mau saya melatih. Oke, sesudah itu mereka mau ikut turnamen. Jadi alhamdulillah support dari pemerintah, dari petugas, kita bisa bawa anak-anak main kompetisi. Sesudah itu saya punya satu pemain namanya Tommy. Tommy bilang, coach, tanggal 28 Desember saya bebas dan saya takut pulang kampung. Waktu Tommy bilang itu berubah semua. Karena dia takut pulang kampung dan ada yang akan cari untuk membunuh dia. Jadi waktu itu saya harus melakukan sesuatu. Jadi saya sewa rumah, saya kasih kerja, dan sesudah 1, 2 anak, 3 anak, dan tiba-tiba sekarang yayasan sudah lebih besar, lebih banyak program, dan ya. Baik, itu artinya memang FSI itu sudah melangkahnya bukan hanya preventif ya, artinya kuratif. Barangkali bisa dicontohkan lagi yang lain, tindakan-tindakan menangani yang sudah
kejadian, sudah terjadi korban human trafficking. Selain kisah Tommy itu, ada yang lain lagi tidak? Ya, kadang-kadang waktu kita ngobrol tentang human trafficking, itu adalah banyak topik ya, human trafficking, labor traffic, sex traffic, mungkin korban seperti tadi Bu cerita. Nah, kita pernah ada kasus yang baru terjadi 1 bulan yang lalu, itu ada model orang Brasil. Mereka pacaran, model, ada organisasi di Indonesia, kami sudah tahu nama dan mudah-mudahan masa depan kita akan kerjasama dengan pemerintah karena yang mereka sedang trafficking harus melakukan sesuatu. Terus orang Brasil datang dengan kontrak 1 tahun modeling. Kalau kita lihat banyak di Tokopedia, mereka yang di foto-foto. Nah, waktu mereka datang ke sini bikin kontrak, mereka bayar 8 juta setiap orang, kos kecil, mereka tidak bisa bahasa, sedikit Inggris. Nah, mereka menginap di lantai dengan 6 orang lain, tidak dibayar dengan GoPay, mereka tidak boleh keluar kos. Jadi mereka labor trafficking. Nah, ini cerita panjang sekali, mereka trauma, mereka tidak tahu apa yang bisa melakukan, takut laporan dengan polisi dan lain-lain. Terus, alhamdulillah kami sudah bisa bantu mereka untuk pulang ke Brasil, dan sekarang situasinya kita juga follow up bagaimana, karena ini bukan hanya pulang selesai, mereka punya trauma dan lain-lain. Itu satu contoh, tapi kita ibu punya banyak contoh. Kita punya contoh dengan ibu yang juga situasinya mayoritas human trafficking sedih tetapi terjadi dengan orang yang dekat, dengan pacar, dengan orang tua, dan kita punya situasi seperti itu setiap minggu ibu. Jadi ya mungkin saya mau contoh lagi ibu. Ada satu ibu yang keluar rutan perempuan, ikut program kami bahasa Inggris di dalam penjara dan beberapa program yang kita punya. Dan ibu saat bebas, suami kabur, curi tanah yang dulu punya kecil, tidak boleh punya HP, dan banyak hal seperti itu yang mungkin kelihatan seperti bukan human trafficking, tetapi human trafficking karena ibunya juga dalam kondisi tertekan gitu kan, kemudian dieksploitasi gitu kan ya, dan ada pihak yang merasa diuntungkan atas eksploitasi tersebut. Itu kategorinya human trafficking ya. Oke, baik. Saya dengar FSI juga Pak Rektor katanya ada cabang juga di luar Bandung. Ada di mana saja itu? Ya, kita baru buka yayasan baru 5 tahun di Bandung, dan 2 tahun sudah ada di Bali juga. Di Bali kita punya program di dalam penjara laki-laki di narkotika. Ada satu show di Netflix namanya The Most Dangerous Prisons in the World. Dan Bangli Prison adalah di episode 3 di Netflix. Dan kita kunjungi di situ. Di situ ada orang yang kasus narkotika dan sudah mereka life in prison atau seumur hidup di situ, dan juga mungkin mereka tidak ada harapan. Kita punya satu orang, maaf saya tidak akan bilang nama, tapi kita punya orang dari Australia, baru 32 tahun, dia seumur hidup akan di penjara di Indonesia, di Bangli Prison, dan dia sudah pernah coba membunuh diri 4 kali. Kenapa? Karena dia tidak ada harapan lagi. Nah, jadi kami sangat senang Free and Safe sekarang di Bali bisa bantu orang seperti dia, dan saat mereka bebas dari penjara kasih kesempatan yang kedua. Kenapa? Karena tidak ada orang yang kasih kesempatan yang kedua, mereka akan kembali lagi untuk jual narkoba atau melakukan hal yang tidak bagus. Jadi Free and Safe mau fokus untuk benar menjadi kesempatan yang kedua untuk mereka. Dan di Bali juga punya narkotika, di lembaga pembinaan khusus anak juga kita ada kelas bahasa Inggris untuk masyarakat yang kurang mampu, kita sponsor anak ke sekolah, jadi ada banyak program. Baik, luar biasa ya. Kalau ada pemirsa di sini pasti udah tepuk tangan untuk Anda ya. Udah saya aja yang tepuk tangan ya. Baik, saya melihat di foto-foto kegiatan Free and Safe itu Pak Rektor ada semacam rumah singgah, kemudian ada banyak orang sampai ada puluhan, ada 100 atau bagaimana itu
Apa kegiatan apa? Apa itu ada semacam edukasi ke masyarakat atau apa itu? Ya, saya hanya mau mengajak semua untuk datang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Mudah-mudahan pembukaan adalah luar biasa. UPI, free and safe, ada beberapa sponsor, ada banyak orang yang sedang kerja sangat keras sudah beberapa bulan supaya event ini adalah unik. Dan saya mau pertama mengajak semua untuk datang dan lihat event ini, terutama ke seminar. Futsal, ya luar biasa sih, nonton futsal. Tapi saya sangat rekomendasi tolong datang ke seminar, daftar. Kenapa? Karena di seminar banyak orang akan buka mata untuk apa yang benar adalah human trafficking. Dan itu sangat penting. Itu targetnya kami. Nah, untuk tutup saya selalu akan terima kasih ke UPI karena UPI pernah kerja sangat keras untuk event ini dan ya terima kasih untuk semua yang pernah sponsor, partners, Brazil Sport Network dan untuk semua yang sudah pernah kontribusi dengan yang kecil atau yang besar. Saya dan tim saya dari Frianse mau sangat terima kasih untuk kerjasama dan saya tidak sabar untuk lihat masa depan sesudah event ini. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa, sudah kita simak bersama bagaimana dua tokoh yang berjiwa filantropis itu memberikan sebuah pemikiran-pemikiran untuk masa depan bangsa kita. Di mana di satu sisi Pak Rektor kita ini sesuai dengan core kami di bidang pendidikan yang selalu ingin leading and outstanding, mencoba mendedikasikan seluruh pemikiran, baik juga dukungan yang sifatnya tangible, intangible itu didukung penuh. Dan ternyata Pak Jorge Marcus dengan sudah punya pengalaman baik secara pengalaman di lapangan ya, kuratif, preventif, ibaratnya ini adalah sebuah kerjasama yang simbiosis mutualisme untuk mencapai sustainability. Ya, dan diharapkan melalui edu trafficking, gaungnya dengan futsal, memecahkan rekor Guinness World Record itu secara filosofis melalui olahraga yang termasuk olahraga keras ya, kemudian harus ulet untuk tercapainya sebuah cita-cita. Maka tadi human trafficking yang menurut Pak Rektor walaupun sudah ada regulasi itu bukan satu hal yang semudah membalikkan tangan dengan dibangun karakternya bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu perlu kerja keras sehingga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, agenda yang akan kita jelang ini di tanggal 26 sampai 29 April, insyaallah mohon doanya sukses. Untuk itu, mari berkunjung ke UPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.